Percaya atau tidak, sihir itu ada. Dulu saya tidak percaya. Dulu loh ya, waktu saya masih imut-imut dan naif. Sekarang mah masih imut-imutnya, tapi sudah sedikit amit-amit. Amit-amit isengnya. Menurut orang dalam, sebagian besar manusia di dunia ini, terutama di Indonesia, kalau tidak jadi pengirim sihir, pasti jadi korban sihir. Bahkan ada yang menyihir dirinya sendiri. Nah loh, menyihir dirinya sendiri. Bagaimana itu? Nanti saya jelaskan. Kebanyakan orang berpikir seseorang mengirim sihir pada orang lain karena didasari oleh rasa iri hati dan dengki. Itu tidak 100% benar. Memang ada yang mengirim sihir karena rasa iri hati dan dengki, tapi tidak semua. Kebanyakannya mereka melakukannya karena terdorong oleh rasa ingin. Ingin kaya, ingin cantik, ingin kuat, ingin terkenal, ingin punya suara merdu, ingin dicinta, ingin dipuja, ingin lebih dari orang lain, ingin populer. Sudah ya, populer kan sama dengan terkenal. Serta ingin-ingin lain yang dia pikir tidak mungkin terkabul dengan cara wajar. Maka, mereka melakukannya dengan sihir. Dan sihir tidak bekerja secara gratis, karena entitas yang melakukan pekerjaan itu pasti akan menuntut imbalan. Imbalannya bisa apa saja. Bisa energi, bisa juga jiwa. Mau imbalan berupa energi atau jiwa, kedua-duanya sangat berbahaya. Karena entitas itu tidak bisa diajak kompromi, terutama jika dia punya kekuatan yang lebih besar daripada orang yang memerintahkannya. Karena itu dalam Islam, sihir itu dilarang. Jangankan menyihir orang, melakukan sihir untuk diri sendiri pun dilarang. Menyihir diri sendiri itu seperti apa sih? Contohnya begini. Anda ingin jadi penyanyi terkenal. Saya pakai contoh Anda ya, karena saya tidak mungkin jadi penyanyi terkenal. Pertama, karena suara saya fals. Kedua, karena wajah saya pas-pasan. Dan yang paling penting, karena saya tuli nada. Jadi tidak mungkin jadi penyanyi. Maka saya contohkan Anda saja. Oke? Untuk menjadi penyanyi terkenal, pertama-tama Anda harus bisa menyanyi. Suara merdu yang khas, punya wajah yang menawan, bisa cantik atau ganteng, dan penampilan yang memikat. Itu satu paket yang diperlukan untuk jadi penyanyi terkenal. Karena tidak mempunyai salah satu dari poin di atas, anggap saja kurang cantik, maka Anda akan berusaha sebisa mungkin agar bisa tampil cantik. Jika face makeover tidak meyakinkan, maka pilihan terakhir adalah mendatangi orang pintar. Ketika orang pintar itu memberi Anda satu amalan dengan suatu syarat tertentu yang harus dipenuhi, lalu Anda setuju, maka saat itu juga Anda sudah mengikatkan sihir ke diri Anda sendiri. Disadari atau tidak, konsekuensinya sudah menanti. Dan ini asli terjadi di kehidupan kita zaman ini. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi bukan di televisi, apalagi di acara patroli. Ini terjadi di lingkungan tempat tinggal saya. Ceritanya begini. Ada seorang ustadz, teman sekolah saya dulu, masih muda, masih taruna. Dia terkenal dengan suaranya yang merdu dan berwibawa. Semua orang mengaguminya. Di awal usia 20-an, ketika saya masih mencari identitas diri, dia sudah jadi orang sukses secara finansial, berlimpah kemewahan dan dipuja-puja orang. Di akhir usia 20-an, dia mulai sakit-sakitan. Sakitnya aneh, ambeien, kencing berdarah. Sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh. Semakin banyak obat dikonsumsi, semakin penyakitnya menjadi-jadi. Bahkan, organ pengeluaran bagian belakang itu sudah mengeluarkan darah terus-menerus, sehingga harus pakai pampers. Dan dia tidak bisa sesuci dulu lagi, jadi kalau mau apa-apa ya harus bersuci lagi. Tapi anehnya, saat dia memaksakan diri pergi umroh dan melakukan iktikaf di Masjidil Haram, semua penyakit itu lenyap. Darah yang semula mengalir itu terhenti dengan seketika. Tapi hanya saat berada di dalam Masjidil Haram. Begitu keluar dari Masjidil Haram, penyakitnya ya kambuh lagi. Aneh bukan? Suatu ketika, kondisinya sudah sangat parah, antara hidup segan dan mati tak hendak. Lalu dia membuka diri pada keluarganya dengan mengatakan, kalau dulu saat mondok dia diberi ijazah berupa ramalan doa dari gurunya agar suaranya merdu dan orang jatuh sayang padanya. Selain itu, untuk menguatkan efeknya, sang guru memasangkan susuk di bawah kulit leher agar suaranya menjadi berkarisma. Gurunya itu kini sudah tiada,
dan teman saya ini tidak tahu bagaimana cara melepaskan susuknya. Bermodalkan pengetahuan itu, akhirnya keluarga memanggil orang pintar. Berkat kepintaran orang pintar tersebut, susuk yang ditanam bisa diambil. Tapi jasmani dan rohani teman saya ini sudah rusak parah, beyond repair lah. Akhirnya, 2 hari setelah susuk dilepas, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Inilah yang disebut menyihir diri sendiri. Bermain api akhirnya terbakar sendiri. Apakah ada di antara Anda yang melakukan itu? Ada? Ada? Kalau ada, hentikan sekarang juga, mumpung belum terjadi apa-apa. Karena kalau entitas itu sudah bekerja, gejala sudah timbul, maka akan susah untuk menghentikannya. Entitas yang bekerja lewat sihir itu sangat sabar dan telaten. Tidak pernah terburu-buru. Toh mereka tidak dikejar waktu, karena mereka berasal dari alam keabadian. Mereka hanya perlu menunggu waktu yang tepat, wayah yang tepat untuk mengambil imbalannya, yaitu ketika manusia yang menggunakan jasanya sudah kehilangan kewaspadaan dan tidak lagi perkasa.